Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Priantoro MPD selaku Wakil Bidang Humas mewakili Ibu Dr. Titi Rosini, Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mendiskusikan tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Susiana dari CGP Angkatan 9 Kota Jakarta Timur. Ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah itu muncul dimulai dengan adanya disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah dan membentuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati warga sekolah. Budaya positif dapat berdampak pada sikap kebajikan yang dimiliki oleh warga sekolah. Budaya itu sudah banyak, tetapi yang positif masih sangat minim dan masih harus terus kita kembangkan lagi. Ya, contoh yang sudah membudaya di kita adalah menggunakan seragam dengan tertib setiap harinya. Kita sudah membudayakan, jadi tidak hanya sebatas peraturan, tapi itu sudah menjadi budaya. Yang mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kita sudah mempunyai seragam yang berbeda-beda. Itu sudah menjadi budaya di kita. Nah, untuk memasukkan budaya positif di sini apa yang bisa membentuk untuk kebijakan universal yang disepakati oleh warga sekolah. Ya, mungkin masih ada beberapa peserta didik yang kurang menyetujui atau kurang berkenan gitu dengan adanya mereka contoh pada saat hari Jumat kelas 10 terutama itu mereka harus selalu melaksanakan latihan pramuka. Itu seperti apa saja? Ya, disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Internal itu bukan paksaan dan bukan hukuman atau ujian. Marilah kita saksikan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, kita saksikan di sini ada 5 posisi kontrol pembuat. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. Baik, tadi sudah kita saksikan tentang posisi kontrol guru dan berbagai macam contohnya. Nah, kita ulas sedikit lagi bahwa posisi kontrol guru itu ada sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Setelah Bapak Ibu dan adik-adik semua menyaksikan tadi, posisi kontrol apa yang paling ideal yang bisa kita terapkan di sekolah? Posisi kontrol guru sebagai manajer, karena di sini kita bisa mengayomi semuanya. Jadi kita tidak memberikan satu titik kesalahan kepada peserta didik kita. Mungkin boleh ditanggapi juga dengan yang lain. Untuk saat ini kan kita sudah mengetahui bahwa posisi kontrol itu ada 5 dan yang paling ideal itu adalah manajer. Nah, pengalaman apa yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan sebagai posisi apa? Mungkin boleh dibantu ditanggapi. Mungkin kita pernah melakukannya sebagai posisi apa? Ya, dan itu yang menjadikan kita harus mengevaluasi diri bahwa oh ternyata posisi ini salah dan kita harus mengambil posisi manajer. Ya. Saya Suci, ketika ditanya pengalaman apa dan pernah di posisi apa ya dalam mengatasi masalah siswa sebenarnya. Karena di sini saya bukan peran sebagai guru BK, di mana memang BK itu tujuan akhirnya adalah membuat anak mencari solusi sendiri. Itu kita berbagai macam metode nih, teknik konseling tentunya istilahnya begitu. Jadi pernah di posisi manajer sebenarnya Bu, tanpa dipungkiri ya, karena ketika tadi kita lihat videonya nih ya gitu kan, oh ternyata setelah menyimak video itu tadi oh kita pernah loh kayak gitu kan istilahnya begitu gitu kan istilahnya, oh ternyata itu tuh posisinya manajer ya kita tuh gitu kan istilahnya seperti itu. Jadi kalau saya sih pernah di posisi manajer, walaupun kadang-kala sadar nggak sadar lebih banyak ke teman awalnya, karena biar deket sama siswa gitu kan. Oh ternyata yang lebih baik itu adalah posisinya manajer gitu. Bagaimana akhirnya masalah yang terjadi terhadap siswa, solusinya juga siswa sendiri yang memang muncul gitu kan. Terus kemudian yang buat dia akhirnya memang berpikir sendiri ya istilahnya. Kita hanya sebagai pemantik, memfasilitasi, memberikan beberapa misalkan kalau emang ada solusi atau arahan ya tugas kita sebenarnya seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Nah, tujuan kita adalah sebenarnya supaya anak itu bisa disiplin ya, tapi ternyata itu adalah posisi kontrol yang salah. Jadi untuk evaluasi selanjutnya saya harus memperbaiki itu, bahwa kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Terima kasih Pak Pri, terima kasih Bu Suci untuk tanggapannya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita lanjut ya, berupa pernyataan umum yang mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Ya, saya boleh langsung bertanya saja mungkin, atau mungkin ada yang menanggapi bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah baik di sekolah ini tetapi masih harus perlu ditingkatkan, atau mungkin belum ada keyakinan kelas sehingga kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah. Boleh dicontohkannya, boleh sekolah atau boleh kelas. Boleh minta tanggapannya? Atau adik-adik mau menanggapi?
boleh silakan Bu Ya, Wahyu. pertama kali pertemuan dengan peserta didik, pertemuan pertama. Jadi kan karena kebetulan saya guru BK, kebanyakan kan harus diskusi, kita banyak cerita, studi kasus, dan itu sebenarnya apa ya, yang memungkinkan anak tidak tertib gitu kan, bisa banyak bicara, bisa rame, dan itu akhirnya mengganggu dinamika kelas ya. Jadi biasanya berusaha untuk membuat awalnya sih peraturan kelas gitu ya, peraturan kelas, berharapnya semua orang itu bisa mematuhinya. Jadi saya biasanya gini, kita pengennya gimana nih di kelas ini gitu kan. Awalnya saya bilang, yang kalau ada orang lain bicara, kita nggak boleh bicara gitu kan. Jadi menghormati orang yang sedang berbicara. Ketika mau keluar kelas, izin dulu gitu kan. Kemudian tidak menggunakan handphone ketika pembelajaran berlangsung. Nah, saya pas itu tuh jadi kesannya apa ya, itu maunya saya gitu, maunya saya. Padahal saya akhir-akhirnya berusaha untuk membuat bahwa itu demi kita semua gitu kan. Dan saya akhirnya mencoba bikin gini, kan cuma di sekolah ini, mungkin di kelas ini kamu akan bisa belajar berbicara dengan baik. Karena nggak ada nilai gitu kan, demikian nggak ada nilai, dan pastinya saya ingin setiap anak punya kesempatan untuk bisa menerapkan public speaking yang bagus. Nah, public speaking yang bagus adalah ketika semua orang bisa mendapatkan giliran yang sama gitu kan. Nah kan terkadang anak tuh mau coba bicara atau presentasi kan ketakutan ya, takut temennya apa ya nyorakin, takut temennya tuh ngegoda dan sebagainya. Nah di situ saya mulai tuh akhirnya apa ya, berubah dari peraturan kelas tapi jadi sesuatu yang sebenarnya kita harapkan bersama dan itu bisa mendukung kemajuan atau meningkatkan potensinya mereka gitu. Jadi awalnya ya harus banyak cerita gitu ya, nggak bisa langsung ya yang pertama apa yang di dalam kelas harus ini nggak bisa begitu. Jadi saya berusaha memberikan apa ya, semacam pemahaman gitu ya, keyakinan bahwa apa yang akan kita capai di kelas ini buat kebaikan kita bersama. Begitu sih Bu, yang saya coba di kelas. Pahami bersama sehingga menjadikan ini adalah sebuah keyakinan. Ya, jadi sesuatu yang sama-sama kita butuhkan, Ya, bukan sekedar keinginan yang buruk gitu, tapi tadi kan Pak Pli dia bisa bermanfaat dan apa ya, bisa menguatkan semua peserta didik yang di dalam kelas. Ya, dan menjalaninya dengan sangat hati. Ya, itu bisa menjalani dengan sangat hati. Next. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 ya. Jadi ini bentuknya segitiga sama kaki. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi ini sebenarnya sudah sebelum kita mempelajari segitiga restitusi ini, kita sudah menjalankannya. Tetapi untuk saya pribadi di dalam mata pelajaran saya sendiri, saya ternyata belum 3-tiganya menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, jadi kecenderungan saya itu ke nomor 2. Kenapa saya kok kelihatannya negatif sekali ya? Ya, validasi tindakan yang salah itu yang paling sering saya lakukan. Itu karena memang sebelumnya belum ada keyakinan kelas, adanya baru peraturan gitu. Jadi itu yang rasanya menjadi beban. Ya, menstabilkan identitas pun kadang-kadang masih tidak dilakukannya, langsung kepada validasi tindakan yang salah. Entah kenapa itu seperti melekat saja di mata pelajaran saya. Ya, silakan Pak Pri. Mungkin kita ini kali Bu Susi ya, pengertian dari validasi tindakan salah bukannya kita memaklumi tindakan siswa yang salah, itu kita maklumi gitu. Kalau saya baca, saya pahami ya itu justru nggak apa-apa kalau Bu Susi memang validasi tindakan yang salah itu nggak apa-apa. Siswa ada kesalahannya itu mungkin susah juga bahasa itu ya Bu Susi ya. Nggak boleh tadi. Tidak boleh makanya. Amputasi nggak boleh salah. Ngomongin Tidak
nggak boleh validasi tindakan salah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Nggak maksudnya validasi tindakan salah bukan di mata pelajaran, Iya. tapi tindakan dia di dalam kelas misalnya dia tidur, kalau dia ngantuk mungkin, karena semalamnya begadang mengerjakan, nah itu benar. Dia siswa tertidur di kelas dalam 1 siang karena harus mengerjakan tugas akuntansi yang banyak banget itu sampai dia beres. Curhat tuh. Biar nggak terjadi kerugian. Ya, iya betul. Terima kasih sekali tanggapannya Pak Bli. Jadi ya mungkin di sini lebih kepada kasus ya. Maksudnya dalam segitiga restitusi itu kita dalam menyelesaikan kasus. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas, gitu ya Pak ya. Menstabilkan identitasnya, itu benar kamu tidak mengerjakan tugas, gitu ya Pak ya. Itu pertanyaannya. Kemudian kalau validasi tindakan keras itu, oh nggak apa-apa, kamu nggak ngerjain tugas, mungkin kamu capek atau mungkin kamu banyak membantu orang tua gitu. Jadi kita itu salah, tapi kita validasi gitu ya. Demikian untuk diseminasi pada hari ini bahwa kita sudah mendiskusikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, sebelum kita masuk kepada apa itu keyakinan kelas, boleh dulu kita ice breaking? Berdiri semua. Ya, fokus ya. Ya, mungkin sudah ada yang sering mendengarkan ice breaking ini. Ini familiar di pramuka. Ya, ikutin Ibu. Ya. Marina menari di atas menara. Ya. Ya, nanti gerakannya mengikuti Ibu, diulang. Marina menari di atas menara. Gitu ya? Ya, oke. Harus mengikuti Ibu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara, Marina di atas menari. Menari di atas menara, menari di atas Marina. Menara, menari. Ya. Silakan duduk kembali. Sudah pernah? Sudah. Oke. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, kenapa harus memakai helm pada saat mengendarai helm begitu? Ya, 1, 2, 3, 4. Kenapa harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau roda 4 nggak boleh, maju ke depan. Yuk, helm maju. Tuh, ya, silahkan tulis di situ. Ya, nggak ada. Nih. Di sini. Ya, oke, ada lagi? Ya, Ibu kasih kesempatan 4. Siapa? Yuk. Silakan. Ya, dari sini.
Boleh menyampaikan pendapatnya? Iya. Kenapa kalau naik motor harus pakai helm? Satu lagi nanti yang sebelah sini. Ya, yang senyum sini boleh. Nah, ini kalau naik motor suka pakai helm apa? Ya, baju ke depan. Agar tidak ditilang. Yo. Boleh, ini kan semuanya pendapat. Ya, satu lagi. Baik, sudah kita temukan ya. Sebenarnya ini Ibu yakin masih banyak lagi isi-isi kepala di sini. Boleh yang tidak disebutkan, ada yang tunjuk jari? Haris? Kenapa harus pakai helm? Itu ya menghindari kalau ada kecelakaan. Menghindari kecelakaan, ya boleh. Bunga? Suka naik motor nggak? Enggak. Naiknya apa jet pribadi? Dibonceng. Ya iya, berarti naik motor kan? Bukan mengendarai motor, ya naik motor. Ya, baik yang mengendarai maupun penumpangnya kan tetap harus pakai helm kan? Ya. Kenapa pakai helm? Kalau tidak menjawab berarti sering nggak pakai helm. Kalau yang tidak, yang menjawabnya lama berarti sering tidak memakai helm. Yuk, apa Bunga? Agar tidak melanggar Peraturan. Ya, berarti agar tidak ditilang ya. Ya. Atau peraturan sama. Terus, apa nih? Karin? Apa? Peraturan. Terus, Aisyah? Apa audio? Dan terhindar dari kecelakaan. Terhindar dari kecelakaan. Oke. Kalimatnya tadi yang disebutkan banyakan negatif apa positif? positif. Negatif apa positif? Negatif. Agar terhindar dari kecelakaan. Itu apa namanya, asumsi negatif atau positif? Negatif. Ya kan? Iya. Terus melindungi kepala. Melindungi kepala itu hampir sama dengan keselamatan diri. Agar tidak ditilang. Positif atau negatif? Negatif. Ya, tidak ditilang itu sama dengan peraturan lalu lintas. Jadi kamu pakai helm karena peraturan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita akan membahas mengenai peraturan sekolah. Ya, yang kalian ketahui, apakah itu peraturan? Peraturan itu apa? Sesuatu yang harus ditaati. Terus apa? Kesepakatan. Yakin kesepakatan? Emang kamu diundang dulu waktu mau bikin? Ya, berarti bukan kesepakatan kan? Kamu masuk ke sini tiba-tiba sudah disodorin sekian poin. Nah, itu kesepakatan bukan? Bukan. Ya. Oke. Terus apa? Kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban yang harus dilakukan. Ya, menurut kamu itu sebuah kewajiban. Apakah peraturan itu bersifat memaksa? Tidak. Jujur. Ya, bersifat memaksa. Memang memaksa. Memaksa. Kamu begitu ada polisi nggak pakai helm? Pasti ya kan? Belok, sorry belokan. Ya kan? Apalagi cuma ke Indomaret atau suka keluar. Di 48, SMK 48 kamu sudah berapa bulan? 3. Agustus, September, Oktober. Menjelang 4 bulan. Ya, sekiranya sudah cukup lah ya untuk
mengetahui peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tentunya sudah hafal. Walaupun untuk menjalaninya sedikit masih berat mungkin. Apalagi kita harus menyesuaikan dari SMP yang peraturannya seperti itu ke SMK yang peraturannya berbeda. Ya, siapa bisa menyebutkan peraturan yang kamu ingat di SMK 48? Tunjuk jari. Ya, boleh. Sebutkan nama dulu. Peraturan 58 itu apabila ada kita dua orang yang salah kelompok melawan, dan menjaga dan akan dilakukan poin. Oke, terima kasih sudah hafal. Jadi tidak boleh coret-coret tidak. Yang kedua, tidak urut boleh ya, ayo. Di sini dilarang memakai make up dan skincare yang berlebihan, salah satunya seperti sunscreen. Ya, buat sunscreen tidak boleh juga. Oke. Kemudian satu coret-coret tembok, dua make up yang berlebihan. Yang ketiga, ya boleh. Nama saya Bunga Yasin. Di sini peraturannya tidak boleh membawa rokok ataupun merokok di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, tetapi masih pakai seragam sekolah. Oke, bagus, masih ingat. Lanjut. Ya. Nama, Nama saya Eliza Firna. Peraturan salah satu yang saya ingat adalah tidak boleh menyalakan handphone ataupun laptop tanpa seizin guru. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, boleh. Sebutkan nama. Nama saya Kailan Dwi Romastia. Salah satu peraturan saya itu adalah tidak boleh mengedarkan atau membawa narkoba di lingkungan sekolah, miras ataupun sejenisnya. Itu akan mendapatkan poin 100. 100 itu berarti bisa dikeluarkan. Iya. Ya. Ya, kalau udah 100 langsung dikeluarkan. Bagus sekali. Apalagi? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Yuk, ya boleh. Perkenalkan, nama saya Firnatika. Jadi salah satu peraturan di SMK Negeri 48 Jakarta adalah wajib menggunakan kaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki. Apabila siswa melanggar, maka akan dikenakan poin 4. Ya, 4. Oke, 4 masih ringan lah ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang hafal? Kelompok sini. Baru 1. Baru Dinda. Kita Peraturan yang ada di SMK 48 Jakarta yang saya ingat yaitu menggunakan jilbab tidak boleh menggunakan berdua dan sebagainya. Oke, bagus. Itu yang cewek. Ya. Ya kan? Bagi siswa perempuan. Kalau siswa laki-laki dilarang pakai jilbab. Oke, satu lagi. Saya Ya. Ya, Alia. Sebutkan nama. Nama saya Nela Mawati. Jadi salah satu contoh peraturan yang ada di SMK 48 itu tidak boleh berkuku panjang sama tidak boleh memakai kuku pacar. Apabila siswa melanggar akan dikenakan poin 5. Ya, 5 lumayan. Oke, tidak boleh berkuku panjang. Ya, semuanya kalimatnya masih merujuk ke kalimat negatif ya, banyak sekali tidak. Tapi memang betul di dalam peraturannya itu disebutkannya tidak gitu. Tidak boleh memakai kerudung selain gitu. Gitu. Kalimatnya seperti itu. Oke. Ya, sekarang kamu sudah tahu kan ya bahwa sebaiknya untuk membuat kalau peraturan ya memang seperti itu. Tapi kita di sini tidak untuk membuat peraturan, tapi kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah itu harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kenapa sih peraturan itu harus ada? Ya, kenapa sih harus ada peraturan? Satu, yang pertama untuk menegakkan disiplin. Ya, disiplin. Selama kita masih bersekolah, kita harus tahu yang namanya struktur organisasi. Jadi sekolah itu berjenjang kan, mulai dari kepala sekolah, mulai dari manajemen, sampai dengan paling akhir adalah siswa. Semua mempunyai peraturan tentang seragam. Hari Senin itu, hari Selasa itu, hari Rabu itu, hari Kamis itu, hari Jumat itu. Ya seperti ibu hari ini harus memakai baju korpri untuk mengikuti
udah gitu. Itu peraturan ya, mau nggak mau harus dipakai ya. Seperti contoh lain lagi, kenapa Bapak Ibu orang tua ke sekolah harus memakai baju yang sopan gitu? Untuk apa? Salah satu yang utama adalah menghargai dirinya sendiri, betul tak? Ya, ibu masih sering melihat ibu-ibu yang kurang menghargai dirinya sendiri. Jadi nganterin anak sekolahnya, tapi biasanya ini di jenjang rendah ya, SD atau SMP. Itu ala kadarnya banget karena males ganti baju. Misalnya pakai daster, pakai celana panjang, pakai jaket, udah tuh aman. Ya, padahal itu sebenarnya kalau masih berada di luar lingkungan sekolah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah itu tidak boleh. Itu yang umum ya, apalagi yang di dalam sekolah. Untuk menumbuhkan rasa disiplin tadi. Jadi yang kedua untuk kesetaraan. Kenapa kita membuat seragam? Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Mata pelajaran kita apa? Dasar, akuntansi, dan keuangan lembaga. Ya, di dalam kelas ini tentunya kita punya hal-hal yang harus kita samakan persepsinya, yang harus kita jadikan itu sebuah keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Kesepakatan yang kita yakini bersama, gitu. Kesepakatan. Jadi itu timbulnya dari ide masing-masing personal. Contoh misalnya, kalau ke kamar mandi harus izin dahulu, gitu. Tapi tadi yang ibu sebutkan harus menggunakan kalimat positif. Sudah punya ide semuanya? Sudah. Ya, apapun itu tapi yang berhubungan dengan pelajaran akuntansi. Ya, misalnya wajib membawa kalkulator, misalnya kayak gitu. Wajib membawa penggaris, kayak gitu. Contoh, ya. Semuanya punya ya masing-masing ya. Ya, tidak hanya itu. Misalnya kelas harus bersih, tidak boleh ada sampah. Seperti itu. Bisa? Oke, sekarang ibu bagi. Ya, silakan bagi ke temennya ke belakang. Silakan dibagi ke temennya ke belakang. Ya. Silakan dibagi temennya ke belakang. Kalau sisa kembalikan ke ibu. Ya, silakan. Jangan sampai salah itu ya, yang ditulis, yang nempelnya di belakang. Nanti kalau ditempel supaya lekat. Tadi sudah dilakukan Bu. Di atas keyakinan kelas. Ya. Silakan ditulis. Ya, keyakinan kelas 10 KL 1. Sudah? Kalau sudah boleh ditempel ke depan. Yuk. Ditulis ditempel ke depan. Ditempel di sini. Ya, di mana saja. Yuk, ke tengah-tengah, jangan di pinggir semua. 36 banyak. Ayo, duduk sini. Waduh, jatuh sayang. Kayaknya kebalik ya.
dibantu Ibu Bunga. Ya, maju ke depan. Dibacakan. Yuk, dibacakan. Dari yang sebelah sini. Ya. Kelas harus bersih dan botol minum harus ditaruh di bawah. Oke. Ya. Nanti kalau ada yang sama boleh dijadikan satu. Lagi ini. Selalu menjaga kebersihan kelas dan jika piket lebih teliti dan selalu bekerja sama dalam berbagi tugas. Oke, lagi lanjut. Harus kondusif membawa ATK masing-masing. Harus kondusif Ya. membawa ATK masing-masing. Ya, oke. Wajib menjaga kebersihan diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan dan lingkungannya seperti memakai deodoran. Oh, bagus. Ya. Tidak boleh mengantuk saat jam pelajaran supaya tidak ditegur. Oh, bagus. Selalu menjaga kebersihan kelas. Dah cukup. Ya, dah silakan duduk. Dibantu. Ines, maju ke depan. Itu yang di atas. Ini dulu. Ya. Diharapkan siswa atau siswi fase LKL 1 tetap menjaga kebersihan diri agar tidak menyebabkan aroma tidak enak pada badan. Wah, ini kayaknya ini curhat ini. Ya, lagi. Nah, Pada setiap mengerjakan tugas akuntansi, siswa harus memiliki alat-alat yang berkaitan dengan akuntansi, contoh penggaris, kalkulator, dan lain-lain. oke, lanjut. Mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti. Oh, ini anak tugas banget ini. Lanjut. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkuku panjang. Bagus, tapi masih negatif kalimatnya. Ya, yuk. Satu lagi. Kelas harus tertib, tidak boleh berisik. Ya, masih ada kalimat negatif. Sudah cukup. Ya. Baiklah, kita tadi sudah mengutarakan semua tentang keyakinan kelas kita. Sekarang kita simpulkan dari beberapa pendapat. Ya, ada 36 pendapat di sini. Kita simpulkan secara garis besar. Walaupun di situ masih ada beberapa kalimat yang menggunakan kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif agar kembali lagi menjadi aura positif di dalam diri kita secara pribadi dan di kelas kita, agar kelas kita semakin nyaman, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, dan kekurangan serta kelebihannya kita bisa memahami secara bersama-sama, sehingga nanti pembelajaran akuntansi bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tentunya mendapatkan hasil yang baik. Yuk, bisa disimpulkan keyakinan kelas kita. Yang paling pertama, tadi Ibu mendapatkan banyak kalimat adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan diri. Ya, diri. Ternyata ini penting sekali dan menjadi unek-unek di dalam hati yang tidak bisa diungkapkan. Betul tak? Betul. Ya, ternyata bau badan itu menimbulkan asumsi negatif terhadap orang lain, sehingga males buat deketin dia. Ya, udah pingsan ya. Oke anak-anak, memang kita itu hormonnya sedang tinggi-tingginya. Ya, keringat itu sedang banyak. Jadi yang paling penting dari kebersihan kita itu yang menjaga kebersihan badan. Ya, terutama lipatan-lipatan. Ya, seperti ketiak, seperti mana lagi nih? Sini selintirnya kan? Ya, leher seperti itu. Kalau yang pakai kerudung masih bisa gini-gini. Makanya leher itu kan kerah paling sering kotor, walaupun kayaknya kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma aja. Gitu, ya, harus seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga apa? Ya, perlengkapan akuntansi. Iya gitu kan ya.
Terus yang apa lagi yang keempat? Ya, tertib saat belajar. Nah, terus ada ini nih, coba dirangkai kalimatnya. Ada yang bilang kalau bicara pelan-pelan, terus harus mendengarkan pendapat orang lain, menghargai dan menyamaratakan seluruh pendapat siswa. Itu kalimatnya apa? Yuk, tidak boleh menjelek-jelekan temen. Itu kalimatnya apa yang baik? Saling menghargai pendapat. Ya, saling menghargai pendapat sesama teman. Menghargai pendapat bersama teman. Ya, nomor 6. Apa? Ya, belajar akuntansi harus menyenangkan. Oke, sepakat ya? Sepakat. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Mulai dari atas. 1, 2, 3. Keyakinan kelas. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Menjaga kebersihan diri. 3. Perlengkapan akuntansi. 4. Tertib saat belajar. 5. Menghargai pendapat sesama teman. 6. Belajar akuntansi harus menyenangkan. Oke, terima kasih. Berarti ini adalah keputusan dari kita bersama. Sepakat ya? Terima kasih untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk Ya, oke. Dengan kesepakatan kelas ini, mudah-mudahan kelas kita ke depannya semakin maju, semakin membanggakan kelas dan prestasinya terus ditingkatkan. Terima kasih Ibu Amiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.